Wajo berinisiasi kemarin untuk merealisasikan salah satu seminar internasional buat warga Adaria dengan tema Naz'atul Fikri Al-Islami bi Junubi Syarqiyah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kegiatan ini kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara pertama, marilah kita bersama-sama sebelum kita memulai acara ini mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Al-Mukarram Andre Guruta Abdurrahman Ambok Dale selaku pendiri DDI Darud Dawah Irsyad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baiklah, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Andre Guruta Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari selaku guru besar YIN Palu. Kepada Ayahanda Al-An falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فامسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira Ayahanda. Acara selanjutnya sambutan pertama oleh Ayahanda Dr. Haji Amran Mahmud SOS MSI selaku Bapak Bupati Wajo. Kepada Ayahanda al-an falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri Galigo MA, Ketua Umum PBDDI. Yang saya hormati Bapak Dr. Mikdar Rusdi, Dekan Fakultas Usuluddin Brunei Darussalam. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Yusuf Khalid dari Universitas Sains Islam Malaysia. Yang saya hormati Bapak M. Khairuddin Hafsin PhD, dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Hamzah Khairia MAG, Rektor IAIN Sorong. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Idris Usman MAG, yang sekaligus moderator juga dari dosen STAI DDI Parepare. Tentunya para alim ulama dan tokoh sesepuh DDI, juga ada Profesor Dr. Haji Muhammad Ansyari MAG, Guru Besar IAIN Palu,
Bapak Dr. Andes Haji Helmi Aliafi, Sekjen PB PDI, dan Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus Sam, MAG, Ketua PBDDI Kabupaten Wajo, dan tentunya para peserta webinar internasional yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hikmah pandemi COVID-19 adalah semakin mudahnya kita bersilaturahim jarak jauh secara virtual, karena setiap orang sekarang akrab dengan aplikasi video conference. Saya mewakili pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus besar Darul Dakwah Wal Irsyad dan pengurus DDI Kabupaten Wajo yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya menghaturkan salam perkenalan kepada seluruh narasumber, ya utamanya yang dari negeri jiran Malaysia dan tentunya Al-Mukarram dari Brunei Darussalam. Pada kesempatan ini ya tentu apresiasi besar dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo karena momen seperti ini untuk terus memanfaatkan kondisi sekarang ini untuk terus berkiprah dan mengembangkan nilai-nilai, ya tentunya pemikiran-pemikiran Islam sebagai pencerahan kepada umat, yang khususnya tentu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo menyampaikan jazakumullahu khairan katsira. Ya, semoga berbagai upaya ini kita senantiasa dapat turut mengambil peran di dalam membangun keumatan. Izinkanlah saya sedikit sesuai dengan referensi dengan diberinya kesempatan menjadi keynote speaker, sedikit membaca, walaupun mungkin mohon maaf di hadapan para maha guru besar. Di kesempatan ini mungkin tidak ada salahnya sedikit menyampaikan ya sebagai sharing di forum yang sangat terhormat ini terkait dengan perkembangan pemikiran Islam dari berbagai sumber yang kami sempat coba ingin sampaikan pada kesempatan singkat ini, di mana masa awal Islam adalah masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup dan menjadi satu-satunya tempat bertanya tentang berbagai hal ihwal agama. Saat itu Islam masih murni, ya karena Rasulullah dan para sahabatnya menggunakan rujukan yang sama, ya sama juga dengan kita sekarang ini Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah dicontohkan, diteladankan oleh yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada periode ini tentu tidak terlalu banyak perselisihan pendapat dalam dasar-dasar atau kaidah-kaidah teologis, karena setiap persoalan yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dapat segera terselesaikan. Ya, setelah Rasulullah wafat, ya perkembangan pemikiran Islam sudah terbagi banyak periode, ya antara lain periode pertama yaitu masa Khulafaul Ar-Rasyidin, awal yang dijabat oleh Abu Bakar As-Siddiq,
dan Umar bin Khattab. Pada masa ini praktik teologi Islam masih sama dengan masa ketika Rasulullah SAW masih hidup, yakni langsung didasarkan pada Al-Quran dan hadis tanpa pentakwilan atas nas-nasnya. Periode kedua ketika Khalifah Utsman bin Affan menjabat, ya mulailah terjadi perpecahan politik dalam tubuh umat Islam sehingga berdampak pada penafsiran Al-Quran dan hadis yang dilakukan menurut selera masing-masing golongan, bahkan sudah ada yang melakukan pemalsuan terhadap hadis ya untuk mendukung keberadaan dan kebenaran kelompok tertentu. Kemudian periode selanjutnya saat Bani Umayyah berkuasa dan melakukan perluasan wilayah kekuasaan, di satu sisi Islam memang semakin besar, namun di sisi lain mulai terjadi penyerapan tradisi-tradisi non-Islam ke dalam budaya dan peradaban Islam. Aliran-aliran pemikiran yang muncul pada masa-masa akhir Khulafaul Rasyidin semakin menemukan ya momentum untuk berkembang saat itu ya, dan saat itulah perbedaan pendapat tentang suatu masalah ya bisa melahirkan banyak mazhab pemikiran ya seperti Qadariyah, Jabariyah, ya Khawarij dan sebagainya. Periode selanjutnya ketika Bani Abbasiyah berkuasa, pada masa ini tradisi literasi meningkat pesat di kalangan umat Islam. Tokoh-tokoh cendekiawan Islam yang mendunia banyak lahir di masa itu. Hal itu terjadi penguasa Islam waktu itu menolong usaha-usaha ilmiah ya untuk membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salah satu upaya yang populer adalah penerjemahan kitab-kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Ya, kemudian periode selanjutnya adalah masa ketika pengikut-pengikut Abu Al-Hasan Al-Asy'ari mengintegrasikan filsafat dan kalam dalam pandangan-pandangan teologis mereka. Ya, meski usaha ini kemudian ditentang oleh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah karena menganggap upaya pencampur bauran filsafat dengan kalam ini berlebih-lebihan dan merusak akidah Islamnya. Itulah sebabnya Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai pembela aliran salaf atau sahabat tabi'in dan imam-imam mujtahidiin, dan membantah pendirian-pendirian golongan-golongan Asy'ariyah dan lain-lain. Usaha ini dilanjutkan oleh salah seorang muridnya yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Seiring dengan semakin dinamisnya perkembangan aliran pemikiran Islam, usaha melakukan pemurnian juga gencar dilakukan, di antaranya yang digagas oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang dilanjutkan oleh Syekh Rashid Ridha. Kita tentu bisa memahami bahwa di kemudian hari aliran pemikiran akan terus berkembang karena dipicu setidaknya oleh faktor karena banyaknya masalah dewasa ini yang tidak ditemukan di masa-masa Rasulullah, dan karena permasalahan semakin luasnya wilayah kekuasaan umat Islam. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini tentu kami sangat berbangga dan berterima kasih bisa bersilaturahim para tokoh-tokoh pemikir-pemikir Islam. Pada kesempatan ini tentu ini sangat mencerahkan, dan insya Allah karena saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa mengikuti sampai semua acara ini, tapi kami akan merekam semua sebagai referensi kami karena tentu momen ini sangat baik untuk menjadi bahan wawasan-wawasan pengembangan pemikiran Islam dari tokoh-tokoh ulama yang luar biasa. Pada kesempatan ini tentu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo sekali lagi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas diberikannya juga kesempatan
untuk turut bergabung, ya walaupun memang kami tidak bisa sampai semua selesai acara ini, setidaknya tentu ini akan menjadi bagian tali silaturahim antara pemerintah daerah Kabupaten Wajo bersama seluruh keluarga besar DDI di seluruh penjuru dunia, ya untuk sama-sama membangun keumatan, karena kami juga memang di dalam menjalankan visi misi kami, tugas kami sudah berjalan lebih 1 tahun ini. Kami di 4 pilar. Salah satu pilar yang kami jadikan fokus ini adalah mempersiapkan generasi-generasi Islam yang handal. Alhamdulillah kami sudah berkolaborasi dengan berbagai ormas Islam dan perguruan tinggi. Tentunya kita berharap ya anak-anak kami, generasi-generasi Wajo yang insya Allah akan menjadi ilmuwan-ilmuwan ke depannya, kita harapkan akan mampu mengikuti jejak-jejak Al-Mukarram yang sempat bersama kita pada kesempatan ini. Kami berharap ada muncul lagi orang-orang tua seperti orang-orang tua kita, Ketua PB DDI, ya apalagi Andre Guruta, pendiri daripada DDI, adalah ikatan emosionalnya dengan masyarakat Wajo dan sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Wajo. Tentu ini tidak bisa dipisahkan, sehingga hubungan emosional ini harus menjadi spirit semangat untuk mengembangkan generasi insani yang tentunya kami harapkan ke depannya ini menjadi ilmuwan-ilmuwan pemikiran-pemikiran Islam. Sampai hari ini dalam tugas kami sudah mengirim juga beberapa anak-anak kita hafiz-hafiz Al-Quran, kerjasama dari Kuantum Ahyar dengan Ustaz Adi Hidayat. Ada 3 yang sudah terkirim ke Sudan. Kami berharap itu bisa sampai kembali menjadi doktor, ya. Dan sekarang ini kami sudah kerjasama beberapa penyelenggara tahfizul Al-Quran, karena memang sekarang ini kami gencarkan di beberapa tempat, menyebar di semua kecamatan, bukan hanya di tempat-tempat tertentu atau di pondok-pondok pesantren saja. Ya, kita berharap semua stakeholder, semua bagian masyarakat turut berpartisipasi membangun pondok-pondok tahfizul Quran. Alhamdulillah tergerak berbagai stakeholder, sehingga dengan mencetak hafiz-hafiz Al-Quran ini akan menjadi basic bagi mereka yang nanti kita beasiswakan ke berbagai perguruan-perguruan tinggi, ya, untuk menjadi ilmuwan-ilmuwan, ya, ahli-ahli tafsir, ya, dan tentunya akan kembali membangun daerah kita ini menjadi daerah yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ya, saya kira inilah Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf, ya, ini hanya menyempatkan saja, menulis tentu banyak kesalahan, tentu banyak yang tidak tepat, ya, tetapi paling tidak ini hanya sebagai bentuk sharing kepada Andre Guruta semua yang hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, sambil kami tetap memonitor, mengikuti ini dan merekam semua pemikiran-pemikiran yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Sekali lagi kami menyampaikan jazakumullahu khairan katsira. Demikian, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Bapak Bupati. Beliau memang menginformasikan melalui ajudan bahwa pada hari ini mempunyai kegiatan yang sangat padat, tetapi alhamdulillah bisa berinteraksi, bermuajah dengan seluruh para Andre Guruta dan partisipan di seminar internasional virtual pengurus besar Darud Dawah wal Irsyad.
Terima kasih Ayahanda Bapak Bupati. Jazakallah khairan katsira, hayakallah. Baiklah, sambutan selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Daerah DDI Kabupaten Wajo. Kepada Ayahanda Dr. Haji Muhammad Yunus Syam MAG, kami persilahkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, kita muliakan dan kita banggakan bersama Al-Mukarram Bapak Bupati Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Haji Amran Mahmud, SOS, MSI, yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Al-Mukarram Andre Guruta, Ketua Umum Pengurus Besar Darud Da'wah wal Irsyad, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahri, Andi Galigo MA, bersama dengan yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal PBDDI, Bapak Dr. Andes Haji Hilmi Aliafi, yang saya hormati dan kita muliakan bersama Bapak-Bapak Al-Mukarram, Al-Mukarramun, para narasumber kita. Yang pertama, Al-Mukarram Profesor Dr. Muhammad Yusuf Khalid, selaku Guru Besar Universitas Islam, Universitas Sains Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih banyak Al-Mukarram Profesor. Yang saya hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Mikdar Rusdi, College University Perguruan Agama Brunei Darussalam. Yang saya hormati Al-Mukarram Muhammad Khairuddin Hamsin PhD, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati, kita muliakan bersama Rektor IAIN Sorong, Al-Mukarram Dr. Hamzah Hairiyah MAG. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama para guru besar yang sempat hadir dan bergabung di kesempatan ini. Sangat banyak saya lihat guru besar kita yang cukup luar biasa turut serta bersama-sama dengan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Di antaranya yang telah menyumbangkan suaranya, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Mukarram Profesor Dr. Haji M. Asy'ari MAG. Di sini juga saya lihat ada Pak Prof. Marilang, ada beberapa guru besar, di antara juga dari beberapa negara turut bergabung. Kami ucapkan juga salam hormat pada Dr. Rauf Muhammad Amin dari Brunei Darussalam. Alhamdulillah juga turut hadir bersama-sama dengan kita, beserta segenap Al-Mukarramun, para Andre Guruta yang sempat hadir di kesempatan yang sangat berbahagia ini, para partisipan dan simpatisan DDI yang sama kita muliakan bersama. Tentu menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi kami pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo yang terus mendapatkan amanah dari pengurus besar DDI untuk menyelenggarakan berbagai event-event untuk sebuah solusi ataukah sebagai satu alternatif untuk pengembangan pemikiran di dunia Islam, sehingga di kesempatan ini tema kita adalah tren pemikiran Islam di Asia Tenggara dengan narasumber yang kita sudah sebutkan tadi, tentu sangat mumpuni di bidangnya. Mudah-mudahan seminar internasional ini akan menjadi momentum yang sangat berharga bagi kita semua, khususnya warga Adaria dan seluruh simpatisan DDI, untuk terus kita mengembangkan pola pemikiran kita dalam rangka menghadapi era yang semakin mengglobal dengan sekian banyak tantangan-tantangan pemikiran yang kita hadapi. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah momentum untuk mengarahkan kita pada pemikiran yang semakin objektif untuk melihat seluruh fenomena yang terjadi di sekitar kita, di wilayah kita. Oleh karenanya, pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo mengharapkan mudah-mudahan kegiatan ini penuh dengan berkah bagi kita semua. Perkenankan saya secara khusus menyampaikan salam hormat saya kepada Bapak Bupati Wajo yang terus mensupport seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus daerah DDI,
Kabupaten Wajo khususnya, dan tentu harapan kami teruslah mendampingi kami di DDI Kabupaten Wajo. Kami dengan segala keterbatasan yang ada sungguh membutuhkan pendampingan dari pemerintah daerah, dan selama ini kami rasakan sudah luar biasa partisipasi yang telah diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo hingga saat ini, dan mudah-mudahan ke depan terus menjadi mitra yang sangat baik bagi kita semua dalam rangka pengembangan pendidikan dakwah di wilayah Kabupaten Wajo khususnya, dan tentu di seluruh wilayah negara Republik Indonesia pada umumnya. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh yang telah berpartisipasi, terutama para narasumber kita yang sangat luar biasa. Kami menyampaikan rasa hormat kami yang luar biasa. Kami sampaikan ucapan terima kasih kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai semua apa yang kita lakukan sebagai amal ibadah di sisinya. Jazakumullahu khairan katsir. Terima kasih, dan kami atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jika di dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan di diri kita masing-masing, mohon kiranya dapat dimaafkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayahanda yang telah memberikan kata sambutan. Beliau ini sangat sibuk sekali, apalagi kemarin, Masya Allah, ditimpa musibah. Semoga Ayahanda diberikan keselamatan bersama keluarga. Sambutan selanjutnya oleh Bapak Sekjen PBDDI Al-Mukarram Dr. Andes Haji Hilmi Aliyafi. Al-an falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tanzilul barakat wa bi ma'unatihi ala malu aktsar ghayat. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak yang terhormat, Ketua Umum PBDDI yang kebetulan hari ini menjadi narasumber, Bapak Profesor Dr. Haji Andi Samsul Bahri, Dr. Mikdar Rusdi dari Darussalam, ada Bapak Khairuddin Hamsin, PhD dari Yogyakarta, Profesor Muhammad Yusuf Khalid dari Malaysia, lalu ada Dr. Hamzah Khairiyah dari Sorong sebagai narasumber kita pada hari ini. Saya kira ini para narasumber yang sangat qualified untuk kita dengarkan terkait dengan tema seminar pada hari ini, kecenderungan tren pemikiran Islam terutama di Asia Tenggara. Saya melihat bahwa sekarang ini tren pemikiran itu cenderung merespon politik atau Islam politik. Itu di satu sisi, di sisi lain dan juga terorisme, lalu di sisi lain gerakan keagamaan yang cenderung semakin mengeras. Saya kira berputar di sekitar situ. Nah, tetapi menurut saya ada satu hal mungkin yang agak luput dari para pemikir kita, yakni persoalan yang kita hadapi sekarang ini COVID dan wabah ini. Kalau menurut saya ini bukan hanyalah sekedar vaksin atau obat, tapi sebenarnya ini terjadi itu karena ada persoalan mendasar di belakangnya. Ini soal sistem produksi yang eksploitatif, sistem produksi yang eksploitatif yang cenderung merusak keseimbangan alam, dan efeknya adalah kita rasakan sekarang ini. Ada wabah. Oleh karena itu,
saya kira mungkin para pemikir dari kalangan kita ini juga perlu memikirkan, memberikan alternatif tentang pendekatan pembangunan itu sendiri. Sesungguhnya pemikiran seperti itu sudah pernah dirintis. Kalau tidak salah, Yusuf Qaradawi itu pernah menulis tentang teologi lingkungan hidup. Lalu Guru Profesor Al-Yafi itu menulis buku yang berjudul Merintis Fikih Lingkungan Hidup. Tapi buku itu merespon persoalan lingkungan yang terjadi pada tahun-tahun 90-an, 80-an. Merespon sebenarnya lebih pada kritik terhadap pendekatan pembangunan yang pertama mengabaikan hak-hak komunitas, yang kedua ya pendekatannya yang eksploitatif, cenderung mengeksploitasi dan merusak keseimbangan ekosistem. Dan saya kira memang pendekatan pembangunan kita selama ini, dan itu mempengaruhi, dan untuk mempengaruhi gaya hidup kita, itu bersumber dari paradigma yang sudah dikembangkan sejak abad pertengahan, yang lebih melihat bahwa alam ini itu sebenarnya tidak lebih daripada mesin yang harus ditaklukkan. Jadi paradigmanya paradigma penaklukan. Nah, sementara kalau kita melihat, mengkaji nilai-nilai ajaran-ajaran dalam Islam kan itu cenderung atau lebih pada menunjukkan bahwa alam ini bukanlah sesuatu barang mati. Dia semua yang dicipta Tuhan ini mencipta tidak dengan secara sia-sia, bukan dengan batil ini, tetapi semuanya itu bertasbih kepadanya. Oleh karena itu sesungguhnya alam itu perlu dilihat bahwa ini juga punya fungsi dalam keseluruhan yang terkait dengan keberlanjutan kehidupan itu sendiri. Nah, saya kira itu yang luput dari para pemikir. Jadi ini saya pegang buku ini dulu dibuat pada tahun 2006 oleh Guru Al-Yafi, dan mungkin hanya buku satu-satunya yang berbicara tentang lingkungan hidup. Saya belum melihat lagi ada buku yang dibuat sesudahnya itu. Nah, itu saya kira yang saya ingin katakan sebagai pengantar dari diskusi ini. Lalu tentu saja PBDDI mengucapkan terima kasih kepada Bupati Wajo dan juga pengurus daerah Wajo yang telah mengorganisir, memfasilitasi seminar ini, yang kira-kira ini bisa mendorong kepada pemikiran-pemikiran dari lingkungan ini dengan perspektif Islam tentu saja, tetapi merespon situasi yang apa yang kita hadapi sekarang ini. Sekali lagi bahwa situasi sekarang ini bukanlah persoalan obat, bukan hanya sekedar persoalan vaksin, tapi ini adalah persoalan cara pandang yang mempengaruhi sistem produksi kita, yang sistem budaya pertanian kita. Dan itu efeknya adalah ya sekarang ini kita merasakan. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada Wajo. Ini luar biasa supportnya dan sangat berarti bagi kita semua. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Guru Ta Dr. Andes Haji Hilmi Al-Yafi selaku Sekjen PBDDI yang bersedia hadir untuk memberikan sambutan pada kegiatan seminar internasional virtual ini. Baiklah, saya akan serahkan kepada moderator Dr. Muhammad Idris Usman, MAG, untuk memandu kegiatan inti yaitu acara seminar virtual internasional virtual pada pagi hari yang berbahagia ini. Kepada
Bapak Dr. Usman Idris, kami persilahkan. Al-an falyatafadhal.